Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian dosanya para penikmat buku, yaitu numpuk TBR. Ya, kalau kalian lihat di sebelah sini, ini tuh numpuk ke bawah adalah TBR alias buku-buku yang belum aku baca, yang aku punya. Ada beberapa yang memang sudah aku niatkan untuk aku DNF, dan ada beberapa yang memang aku niatkan untuk dibaca tapi belum ada waktunya. Nggak, sudah belum waktunya gitu, karena aku sekarang lagi bagi per bulannya itu 4 buku gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama ini buku-buku non-fiksi agama. Ada adab-adab dalam sholat, terus juga ada 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Sebenarnya aku udah baca buku ini, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya memang membaca buku ini bagusnya kalau ada masalah aja gitu. Jadi kalau ada masalah, dilihat lagi bukunya, dibaca lagi gitu. Juga yang ini menggapai sholat khusyuk, 33 langkah meraihnya, dan ini masih kesegel. Terus ada bukunya A.A. Gym, Ikhtiar Meraih Ridho Allah. Ini juga udah aku baca sebagian. Sampai mana ya? Pokoknya ini udah aku baca sebagian tapi belum aku tamatin. Dan selanjutnya ada Kisah Teladan dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya adalah The Secrets We Keep. Ini buku aku beli di BBW waktu ada BBW di Kota Baru, Parahyangan. Aku udah baca buku ini sampai halaman 10. Tapi aku kehilangan minat dan kayaknya ini buku yang bakal aku DNF. Tapi buku ini walaupun di DNF tetap kepake kok, karena dia kan covernya hitam gitu ya. Cantik, dan ini biasanya aku pakai buat properti foto Instagram. Jadi meskipun dia nggak dibaca, dia masih kepake gitu. Dan alasan kenapa aku bakal DNF buku ini karena aku merasa kurang suka aja sih dengan ceritanya. Jadi buku ini tuh bercerita tentang dua orang anak kembar, yang satu itu disukai banget sama banyak orang, sama teman-temannya, sama orang tuanya karena supel, sedangkan yang satu itu lebih pendiam. Nah, tiba-tiba mereka berdua itu berantem dan akhirnya mengalami kecelakaan karena mereka berantem waktu lagi nyetir gitu. Sewaktu meninggal itu dia lagi pakai sepatunya atau pakai barang si kembarannya lah. Jadi orang-orang udah langsung ngira kalau dia itu adalah si kembarannya, dan dia nggak tega untuk ngomong ke keluarganya, ke teman-temannya kalau sebenarnya dia itu bukan si kembarannya. Aku lupa namanya siapa, kayak gitu. Terus selanjutnya ada The Emperor's Needle, dan aku juga beli buku ini bareng sama buku sebelumnya. Kalau untuk buku ini aku masih ada rencana untuk baca, walaupun aku belum tahu baca kapan. Dan buku ini tuh bercerita tentang Mia Chen. Jadi si Mia ini tuh dia pergi ke rumah neneknya. Nah, rumah neneknya ini di Cina. Terus ternyata neneknya ini hilang. Nah, pas neneknya hilang, dia berusaha untuk nyari. Oh, salah, bukan neneknya, maaf. Yang hilang itu adalah bibinya. Bibinya hilang, dan setelah bibinya hilang, ternyata datang musuh bibinya, musuh lama bibinya yang bernama Ying. Dan setelah itu, Mia tahu kalau ternyata bibinya si Lin dan Ying itu dikirim ke Fuzhou, daerah di Cina gitu, untuk jadi karyawan gitu yang bertujuan untuk mencari sebuah harta karun. Nah, terus Mia ini menemukan sebuah map yang penuh dengan teka-teki di kamar bibinya, Bibi Lin, dan akhirnya dia berusaha untuk menemukan bibinya dan juga menemukan harta karun yang ada di maps yang dia temukan di kamar bibinya itu. Ini kayak menarik banget, dan aku juga selalu suka cerita-cerita yang ada latar Chinese-nya, jadi aku pengen banget baca buku ini. Terus selanjutnya ada Let Out the Beast 2. Ini ada ceritanya sih. Dan ini China Rich Girlfriend. Ini kan dua-duanya buku kedua ya. Let Out the Beast 2 adalah buku kedua dari seri Let Out the Beast, buku keduanya. Dan ini China Rich Girlfriend juga buku kedua dari seri Crazy Rich Asian. Nah, lucunya adalah, jadi aku tuh sebenarnya udah tahu ya di buku yang ini itu dia endingnya bakal sama siapa. Jadi ada ABC lah ceritanya, ada tokoh ABC. Nah, aku tuh tahu kalau si A bakal berakhir sama si C. Dan sebenarnya buku ini tuh dulunya self-publish gitu, terus dipublish ulang. Ternyata pas dipublish ulang, dia dibagi menjadi 2 buku. Nah, pas aku waktu itu nemu di toko buku, terus aku coba lihat endingnya. Kok di buku yang pertama si A malah sama si orang lain? Padahal sebenarnya si A tuh harusnya sama si C. Terus udah gitu, aku coba
beli aja yang Let Out the Beast 2-nya, jadi supaya aku langsung dapat cerita si A sama si C gitu, karena emang sebenarnya endingnya si A harusnya sama si C gitu, tapi ternyata di buku yang pertama malah dibuat si A sama si B dulu, kan kayak unnecessary banget gitu. Ya udah aku langsung beli buku yang ini, ternyata sampai sekarang belum aku baca-baca. Nggak tahu ini kayaknya nggak bakal aku baca sih kayaknya. Dan buku China Rich Girlfriend ini aku masih bingung, aku sebenarnya pengen baca buku Crazy Rich Asian-nya dulu sebelum aku baca kesini. Ini juga lucunya sama kayak pengalaman aku beli Let Out the Beast 2, karena aku merasa aku udah nonton Crazy Rich Asian, udahlah langsung aja beli China Rich Girlfriend-nya. Kocak banget padahal nggak akan ngerti apa-apa. Dan aku rencananya sih bakal beli buku Crazy Rich Asian-nya, tapi kayak karena aku udah nonton filmnya, jadi aku merasa belum butuh, jadi belum tahu bakal baca buku ini kapan. Buku selanjutnya ini buku historical romance, dan ini penerbitnya Dastan. Jadi kayaknya historical romance itu bukan hanya diterbitkan oleh Gramedia dan Alex aja, tapi juga ada penerbit Dastan yang udah banyak banget nerbitin historical romance. Di sini ada karya Julia Quinn yang judulnya To Catch an Heiress, dan karyanya Lorraine Heath yang berjudul Patience of a Wicked Earl. Ini pasti bakal aku baca. Terus ada 2 buku yang aku beli waktu Gramedia Merdeka Bandung itu ngadain, apa sih sebutannya ya? Cuci gudang ya, cuci gudang. Dan di sini aku nemu 2 buku Setiap Tempat Punya Cerita. Jadi karena waktu itu aku ngomongin novel seri Setiap Tempat Punya Cerita sama salah seorang bookstagram di Instagram, dan aku jadi kangen karena aku punya berapa buku ya? Aku punya 1 buku sih London untuk seri Setiap Tempat Punya Cerita ini, tapi aku pernah baca serinya yang lain, tapi aku nggak punya gitu, jadi aku baca minjem ke teman atau baca di perpustakaan. Nah akhirnya aku jadi kepikiran pengen ngoleksi lagi. Terus waktu cuci gudang ternyata nemu 2 cerita dari seri STPC ini yang berjudul Holland dan Casablanca. Ini pasti bakal dibaca juga. Terus selanjutnya ada Susan Enoch, Some Like It Scott. Ini buku keempat dari seri Scandalous Highlanders. Buku 1 dan 3-nya udah aku baca, dan ini memang aku rencana bakal baca di bulan ini, yaitu bulan Februari. Terus selanjutnya ada web novel, dan buku ini aku dapat dari giveaway waktu nonton diskusi educated di channelnya Kak Krisan. Terima kasih untuk Kak Krisan, Kak Rachel. Buku ini adalah web novel, ada webtoonnya juga, judulnya sama, Must Be a Happy Ending, dan ini di webtoonnya juga kayak gini mereka ya, karakter cowok dan ceweknya. Dan ini memang belum aku baca karena aku rencananya mau baca ini di bulan berikutnya, Maret insyaallah, atau di bulan April. Pokoknya deket-deket ini pasti bakal aku tamati langsung 2 ini. Terus selanjutnya ada The Jungle Book, dan The Jungle Book ini adalah buku klasik karyanya Rudyard Kipling. Jadi ini tuh udah aku baca sampai 20 halaman. Jadi aku beli buku ini tahun lalu waktu niat ikut baca barang klasik sama Gramedia di Instagram. Tapi waktu bulan pertama ikutan, itu namanya adalah membaca klasik tentang hewan. Nah aku beli buku ini, The Jungle Book, tapi pas itu tuh aku lagi sibuk, jadi nggak ada waktu untuk baca buku sama sekali. Ya udah akhirnya belum aku baca, dan pasti bakal aku baca, tapi nggak tahu kapan. Selanjutnya ini juga dapat giveaway waktu aku nonton nonton diskusinya My Sister's Keeper di channelnya Kak Rachel, karya Jodie Picoult, dan aku dapat buku ini. Aku bingung sih mau baca buku ini atau enggak, karena waktu aku ikut diskusinya itu aku udah kena spoiler, benar-benar udah sampai endingnya itu udah spoiler banget. Jadi aku nggak tahu bakal baca atau enggak, tapi kemungkinan besar bakal aku baca, tapi kayaknya bakal kapan banget gitu aku bacanya, nunggu sampai otak aku lupa gitu sama isi ceritanya, walaupun kayaknya nggak akan lupa sih. Terus ada, ini kalian pasti bakal kaget sih, 2 buku Terelia yang belum aku baca, yaitu Rindu dan Eliana. Sebenarnya Rindu dan Eliana ini udah aku baca beberapa halaman, tapi belum mood untuk lanjutin, jadi akhirnya belum aku lanjut lagi. Nah ini nih, Eliana udah banyak banget nih, udah 144 halaman, belum aku lanjut lagi karena belum mood aja sih, belum mood aja gitu. Jadi ya udah nggak aku lanjut baca dulu. Terus selanjutnya Rindu, ini sebenarnya udah aku baca. Aku tuh waktu itu lagi habis baca buku romance gitu, terus aku merasa sakit hati gitu sama ceritanya, karena sad ending atau gimana gitu aku lupa. Jadi aku mencari pelarian buku yang tidak ada romansnya gitu. Dan sebenarnya Rindu ini memang bukan romance. Rindu ini adalah buku Islami tentang perjalanan orang-orang pergi haji
yang menggunakan kapal, karena ini latarnya historical gitu ya, 1938, dan kita bakal ngelihat perjalanan mereka pergi haji. Jadi kita bakal ngelihat kisah orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Ternyata salah satu pegawai awak kapal itu ada yang dia itu bekerja jadi awak kapal karena dia sakit hati sama pasangannya, dan ini kan ada romansnya gitu. Jadi aku kan pada saat itu lagi mau pelarian dari romans karena aku habis sakit hati, dan ternyata di dalam buku ini juga romansnya bikin sakit hati. Intinya mah pokoknya aku nggak mau ada romansnya banget gitu, dan ternyata di sini ada unsur-unsur romansnya dikit, jadi udah aku lewat dulu dan sampai sekarang belum aku baca lagi. Dan buku yang terakhir adalah What's Not to Love. Ini karyanya Emily dan Austin, aku nggak tahu cara pronounce nama belakangnya. Nah, buku ini tuh ditulis oleh dua orang, dan mereka berdua itu kalau nggak salah beneran pacaran gitu. Jadi mereka menulis buku romance, dan mereka berdua emang beneran punya hubungan. Dan buku ini tuh aku dapat dari giveaway di Instagram. Aku suka banget sama covernya, ungu, terus juga buku tanpa ininya, apa sih sebutannya ya? Das jacket, tanpa das jaketnya ungu, cantik banget kan? Cantik banget. Oke, jadi itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek video-video aku yang lainnya ya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!